Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran IPS kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar IPS tema 3 tentang penemuan-penemuan baru yang membawa pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Pastikan siapkan buku tema 3. Kita baca basmalah dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar kembali ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 3, penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Kompetensi dasar menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian mutiara Al-Quran kita hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebenarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Masya Allah, betapa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan segala manfaat dan faedahnya, begitu. Nah, kita lanjut ke tokoh dan penemuan. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Hari ini kita akan belajar 4 bidang materi, gitu ya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan di masyarakat. Kemudian kita akan belajar juga tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di dalam gambar ini ada gambar tokoh, yaitu bernama Michael Faraday. Michael Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik, yang kemudian Michael Faraday ini disebut sebagai penemu arus listrik atau penemu aliran listrik. Nah, pengaruhnya apa saja listrik ini dalam kehidupan masyarakat, gitu ya? Di bidang ekonomi, kita akan lihat sebelum ditemukannya listrik, manusia itu menggunakan api sebagai bahan penerangan mereka. Mereka menggunakan pelita obor dan lain-lain. Karena itu, biaya hidup akan lebih hemat dan tidak memakan banyak biaya. Namun, pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Karena belum ada listrik ya, jadi penerangan lampu belum ada, mereka memakai api, sehingga pekerjaan tidak cepat selesai, begitu. Nah, sesudah ada listrik, sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai. Ditambah biaya listrik yang semakin lama semakin mahal. Namun, pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. Kemudian pada bidang pendidikan, nah, sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan sinar matahari ya, karena kalau malam belum ada lampu, sehingga mereka mengerjakan tugas-tugasnya di siang hari. Meskipun masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan lilin atau pelita, namun hal ini bisa merusak mata, karena kita memaksakan untuk membaca dalam keadaan gelap.
Hal ini dikarenakan keadaan yang gelap di saat malam hari, sehingga kita susah untuk belajar dan mengerjakan tugas di malam hari. Nah, setelah ditemukannya listrik, kemudian siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas mereka kapan saja, bisa siang hari pun bisa juga malam hari. Akan menjadi lebih mudah saat kita mengerjakan tugas ataupun saat kita sedang belajar. Kemudian pengaruh listrik pada kehidupan sosial. Nah, sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat. Karena pada saat itu masih belum ada gadget atau handphone, maka orang-orang tidak bisa melakukan komunikasi via chat, SMS, dan lain-lain, gitu ya, yang menggunakan gadget. Karena itulah orang-orang berkomunikasi satu dan lainnya dengan cara ngobrol, berbicara, atau jika berinteraksi jarak jauh mereka menggunakan surat. Kemudian setelah ditemukannya listrik dan seiring majunya teknologi manusia, kehidupan sosial manusia semakin berubah. Orang-orang menggunakan gadget untuk berkomunikasi. Walaupun berkumpul, terkadang mereka sibuk dengan gadgetnya sendiri, sehingga melupakan kebersamaan. Nah, ini adalah pengaruh positif dan negatifnya ya. Positifnya tadi pekerjaan menjadi cepat, tetapi pasti ada pengaruh negatifnya juga. Kita akan lihat pengaruh perkembangan listrik pada bidang budaya. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang menggunakan obor, pelita, dan lilin sebagai benda penerang pada malam hari di rumah mereka. Namun hal ini membuat orang-orang yang melakukan aktivitas saat malam hari menjadi lebih sulit dan lambat. Nah, kemudian setelah ditemukannya listrik dan juga lampu, orang-orang menjadi lebih mudah untuk melaksanakan aktivitas pada malam hari. Begitupun penggunaan listrik untuk peralatan-peralatan mereka di rumah, ketika memasak menjadi lebih mudah, ketika mencuci menjadi lebih mudah, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ini pada dunia hiburan ya. Sebelum ditemukannya listrik atau gadget seperti HP, laptop, PlayStation, anak-anak tidak dapat bermain hal-hal seperti itu. Mereka bermain dengan permainan buatan mereka sendiri, atau bahkan mereka bermain permainan tradisional. Mereka merasakan kebersamaan karena mereka bermain bersama dengan teman-temannya. Ini dampak positif ya. Kemudian ketika sudah ada listrik dan diciptakannya gadget dan video games, anak-anak kemudian jarang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mereka lebih suka bermain di dalam rumah dengan gadget daripada bermain bersama dengan teman-teman mereka. Nah, kemudian ini yang kedua. Yang kedua adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Ini adalah penemu televisi yaitu John Logie Baird. Dia adalah insinyur asal Skotlandia yang lahir pada 13 Agustus 1888. Ia bisa dianggap sebagai penemu televisi karena dia menjadi orang yang pertama kali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi. Kala itu diberi nama televisor ya. Karya dari John Logie ini pertama kali dibangun itu terbuat dari kardus, kemudian ada lampu sepeda, lem benang, dan lilin yang kemudian berkembang hingga saat ini menjadi yang seperti kita lihat yaitu televisi. Pengaruhnya apa saja? Yuk kita lihat. Kita akan ketahui dulu. Televisi adalah salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang luas dan dapat menayangkan peristiwa secara langsung. Semuanya pasti sudah tahu dan pasti punya ya televisi. Nah, ini pengaruhnya. Pengaruhnya di bidang ekonomi. Sebelum ditemukannya televisi, manusia itu menawarkan barang dagangannya dari mulut ke mulut, atau melalui koran, atau melalui pamflet. Jadi ngiklannya itu masih dari mulut ke mulut. Nah, kelebihannya mereka bisa berinteraksi secara langsung. Mereka berinteraksi secara langsung, secara erat,
tetapi memang tidak efektif waktu, membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian, sesudah ada televisi, orang-orang mudah memasarkan barang dagangannya melalui iklan di televisi. Kelebihannya yaitu waktu menjadi lebih efisien. Kekurangannya adalah interaksi langsung antar penjual dan pembeli menjadi berkurang karena mereka tidak ketemu langsung ya, sehingga interaksi antara penjual dan pembeli itu berkurang, tidak seperti kalau mereka bertemu langsung. Kemudian pengaruh televisi pada bidang pendidikan yaitu kalau sebelum ada televisi dulu, media pembelajaran itu hanya bersumber dari buku. Meskipun membuat anak-anak menjadi gemar membaca, tetapi terkadang buku itu harus di-upgrade ya nak, harus diperbarui seiring berjalannya waktu. Kemudian sudah ada televisi, pembelajaran itu menjadi tidak monoton, menjadi lebih variatif karena banyak siaran pendidikan di televisi yang menambah wawasan anak. Tetapi memang ketika menonton televisi, seorang anak harus didampingi oleh orang tua dan anak-anak harus bisa memilih tontonan-tontonan yang bermanfaat. Kemudian pengaruh pada kehidupan sosial, sebelum ada televisi, masyarakat sering sekali berkumpul dan berinteraksi secara langsung dalam menyampaikan berita. Mereka berkumpul, ngobrol, saling bercerita. Tapi setelah ada televisi, penyampaian informasi dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menyiarkan pada acara berita sehingga semua orang di penjuru dunia dapat mengetahuinya. Tetapi meskipun sudah ada televisi, kita sebagai masyarakat juga harus memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Kemudian pengaruhnya pada bidang budaya, belum ada televisi, kita mengetahui budaya asing hanya bersumber dari media cetak, dari koran, kemudian dari surat mungkin ya. Nah, kemudian sudah ada televisi, kita dapat mengetahui budaya asing dan bahkan dapat memperkenalkan budaya kita kepada negara-negara lain. Pesatnya budaya asing yang masuk ke negara kita terkadang membuat kita melupakan budaya asli Indonesia. Maka dari itu, kita harus tetap mencintai budaya kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, ini adalah penemu asal muasal komputer gitu ya. Charles Babbage adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Nah, kemudian pada akhirnya ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Nah, sekarang berkembang lagi menjadi laptop ya. Itu adalah perkembangan teknologi. Nah, ini komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang menyusun komputer saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komponen komputer antara lain unit pemroses sentral atau CPU, ya kita sering menyebutnya CPU, Central Processing Unit, papan ketik atau keyboard, dan tetikus atau mouse. Nah, ini beberapa dampak komputer ya. Yang pertama, penyebaran informasi menjadi mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel atau surat elektronik. Yang ketiga, kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli menjadi lebih efisien. Dampak yang keempat adalah berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. Dampak yang kelima, memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Kemudian dampak yang keenam, membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Ini adalah dampak-dampak dari komputer. Nah, ini adalah materi yang keempat, yaitu perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Ada sebuah istilah yang dinamakan dengan barter. Apa itu barter? Nah, sebagaimana gambar di bawah juga ya, barter itu merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Nah, ini sistem barter ini digunakan ketika dulu itu belum ada uang. Jadi saling tukar, misalnya ikan dengan beras, misalnya
buah dengan rempah-rempah. Misalnya buah kemudian dengan buku, ayam dengan buah, dan sebagainya. Dan tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Jadi ada kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua, dan barang yang ditukar itu memang disetujui, saling sepakat gitu ya, saling setuju, kemudian mereka mengadakan barter. Nah, kemudian setelah ada mata uang, sistem barter ini mulai hilang dengan sendirinya dan diganti dengan istilah yang namanya distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dari produsen, kemudian ke agen, ke pedagang besar, ke pedagang kecil, kemudian ke konsumen. Di sini ada gambar contoh distribusi. Gambar atas adalah contoh distribusi ikan gitu ya, dari nelayan menangkap ikan, kemudian dibawa ke pelelangan, kemudian dibawa oleh mobil ke kota, dijual di pasar, dan kemudian dikonsumsi. Begitupun di bawahnya itu dari pabrik, kemudian diproduksi di pabrik, kemudian dikirim ke agen, kemudian dikirim ke toko, dan kemudian sampai ke konsumen. Nah, ini tambahan informasi ya, kita juga perlu tahu bahwa ada yang namanya kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kalau kegiatan ekspor itu menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Jadi dari Indonesia ke luar negeri, barangnya dikirim, itu namanya ekspor. Sedangkan kalau kegiatan impor, itu tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri, itu namanya impor. Jadi Indonesia misalnya beli barang dari Cina masuk ke Indonesia, itu namanya impor. Kemudian yang terakhir ini adalah alat-alat transportasi distribusi, ada transportasi laut, kemudian udara, ada transportasi darat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bersama tentang penemuan-penemuan baru di masyarakat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Us Ayu mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.